Apa yang terjadi di 2019 menurut saya, itu adalah, ini sekaligus saya ingin menambahkan soal putusan MK ya. Putusan MK itu saya tidak pernah menganggap sebagai putusan hukum. Saya lebih menganggap sebagai putusan politik. Karena presidensil tidak dibutuhkan koalisi dalam membentuk pemerintahan. Kenapa? Ya karena presidennya dipilih langsung oleh rakyat. Nggak ada urusan membentuk pemerintahan, dia kan dipilih langsung oleh rakyat. Hitungan-hitungannya adalah hitungan pasal 6A ayat 3 dan ayat 4 yang tadi disampaikan. Walaupun itu pun menarik ya, itu copy paste dari Undang-Undang Dasar Nigeria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam-salam yang lainnya. Saya barangkali mulai dengan, sesungguhnya saya membayangkan diskusi ini harusnya lebih asik kalau ada yang berpandangan berbeda sebenarnya. Tadi kalau pembicara pertama tadi kelihatannya memang agak sama posisinya. Saya menduga juga Bung Rocky juga tidak mungkin berbeda jauh. Jadi tone-nya agak mirip semua nih. Saya ingat Bang Rocky itu jadi pemohonnya untuk pengajuan integriti, pengajuannya Mas Denny Indrayana, gitu. Dan saya di situ diminta jadi ahli, saya sama juga gitu. Jadi posisinya, padahal menurut saya harusnya ada pengayaan yang bisa kita lakukan andai ada yang berpikiran berbeda dari ini. Tapi nanti kita lihat lah, saya nggak tahu Bung Rocky mau menyampaikan apa gitu. Saya mau bilang begini dulu, yang pertama kalau kita lacak asal muasal rikuhnya, ributnya ini kan sebenarnya gara-gara pasal 6A. Ya, pasal 6A itu, jadi gini dulu. Dulu kita pilpresnya tidak ada, pemilihannya itu dari MPR karena kita menggunakan sistem yang tidak full presidensil. Ya. Kita mulai dari tahun 45 menggunakan model yang sebenarnya agak semi presidensil. Makanya banyak orang bilang termasuk ahli misalnya Stephens dari Australia, Profesor Stephen, itu bilang, Profesor Kevin Evans maksud saya, dari Australia bilang bahwa Indonesia sebenarnya penemu sistem semi-presidensil. Ya, karena model semi-presidensil yang ajak yang dikenal dunia itu pertama kali dilakukan di Prancis, di Republik keempat, tahun 54. Sedangkan kita 45 sudah mulai mengenalkan model varian sistem presidensial dengan parlementer. Ini barangkali pembicaraan tersendiri nih, kenapa Indonesia kayak gabung-gabung di tahun 45 ya. Bisa jadi karena ideologis, bisa jadi karena psikologis, nanti pembicaraan tersendiri tentu saja. Nah, ketika kita mengubah undang-undang dasar, kita menggesernya menjadi sistem presidensil. Ada satu syarat sistem presidensil yang membedakan dari sistem parlementer adalah dalam sistem presidensil dia menggunakan 2 kali pemilu. Ya, berbeda dengan sistem parlementer. Kenapa? Karena dalam sistem presidensil, daulat rakyat itu diserahkan langsung kepada presiden dan kepada parlemen. Ya, berbeda dalam sistem parlementer, di mana daulat rakyat itu diserahkan hanya kepada parlemen. Makanya kenapa dalam sistem parlementer itu hanya ada 1 kali pemilu. Begitu pemilu parlemen selesai, maka selesai karena parlemenlah yang akan membentuk pemerintahan. Kalau model Westminster System, ya, parlementer Westminster, itu dia menggunakan model sepanjang tidak bisa ditemukan 50% plus 1, maka kemudian partai pemenang pemilu itu mendorong calonnya menjadi Perdana Menteri. Itu sebabnya syarat Perdana Menteri dalam sistem parlementer biasanya dia harus anggota parlemen. Dia harus menang pemilu parlemen. Ya. Itu sebabnya kabinet dalam sistem parlementer itu isinya adalah para anggota DPR. Karena dalam sistem parlementer, eksekutifnya itu seperti diserap dalam parlemen. Karena dalam sistem parlementer yang kuat itu hanyalah parlemen. Ya, itu sebabnya dalam sistem parlementer sangat diperhitungkan koalisi atau kondisi parlemen dalam membentuk pemerintahan. Oke, ini berbeda dengan sistem presidensial.
Kalau sistem presidensil itu daulatnya dari pertama sudah dibagi dua. Presiden dikasih langsung daulatnya oleh rakyat, parlemen dikasih langsung oleh rakyat. Itu sebabnya dalam sistem presidensil lebih banyak dikenal dengan istilah sistem separation of power. Kekuasaan yang sudah diseparasi, dibatasi sedari awal. Berbeda dengan sistem parlementer yang biasanya dijuluki adalah distribution of power. Karena kekuasaan itu didistribusikan. Rakyat mendistribusikan ke parlemen, parlemen mendistribusikan kepada eksekutif. Ya. Nah, ini menjadi catatan pertama. Jadi undang-undang dasar kita mengubah pola lama itu menjadi presidensil murni. Yang mana dalam sistem presidensil murni memang harus ada 2 kali pemilu. Ya. Yang kalaupun logikanya pengisian jabatan eksekutifnya itu seharusnya dalam sistem presidensil tidak ada bau-bau parlemennya atau tidak dikaitkan dengan parlemen. Berbeda dalam sistem parlementer yang memang dikaitkan dengan parlemen. Ya, kondisi koalisi dalam sistem parlemen. Nanti saya jelaskan lebih detail. Nah, itu asal muasal pertama, makanya dibahas pasal 6A Undang-Undang Dasar. Yang logikanya ayat 1-nya bisa bicara soal pemilihannya itu dalam satu pasangan, eksekutif dengan presiden dengan wapresnya dalam satu pasangan calon, dan pasangan tersebut diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu. Nah, kata sebelum pelaksanaan pemilu ini menarik. Ya, kalau dibaca perdebatannya, awalnya sebelum pelaksanaan pemilu itu maksudnya adalah sebelum pelaksanaan pemilu parlemen. Ya, supaya apa? Mendorong yang namanya keserentakan. Mendorong yang namanya pemilu serentak. Mendorong yang namanya orang mengajukan calon, bukan hanya anggota parlemennya yang diajukan, tapi sudah dengan presidennya dan lain-lain sebagainya. Jadi itu asal muasalnya. Tapi entah mengapa parlemen selalu punya logikanya sendiri. Sehingga keluar peraturan dulu mengatakan bahwa pilpresnya duluan, pileknya duluan, baru pilpresnya. Yang dimaksud parpol gabungan parpol sebelum pemilihan umum adalah sebelum pemilihan umum presiden. Ini kan ngaco nih, jelas benar tafsirannya ngaco. Kenapa? Ya pastilah pendaftaran calon sebelum pemilu, mau kapan lagi kalau bukan sebelum pemilu kan. Jadi memang ada keanehan-anehan penafsiran parlemen. Nah, kalau kita lihat Undang-Undang 2017, Undang-Undang Pemilu, pasal 222 yang tadi disebutkan, itu menjadi aneh lagi. Ya. Karena dia mengatakan bahwa pasangan calon diusulkan oleh parpol memenuhi persyaratan kursi 20%, jumlah persyaratan paling sedikit 20%, jumlah kursi di DPR memperoleh 25% dari, itu dari DPR dan 25% dari suara sah nasional. Nah, dan itu pun dihitung dari hasil pemilu sebelumnya. Ya. Kenapa keluar kata-kata ini? Karena MK membuat logika pemilu serentak di tahun 2015. MK mengatakan 2019 pemilunya harus serentak. Karena serentak berarti otomatis seharusnya menghilangkan yang namanya presidensial threshold. Tapi demi mempertahankan presidensial threshold, pasal 222 ini itu dipertahankan oleh anggota parlemen ya dan presiden tentu saja. Ini dua hal dalam sistem legislasi itu dengan cara membuat rekayasa yang mengatakan bahwa suara sah nasional pada pemilu berikutnya. Jadi kalau kesalahannya berganda, ini kesalahannya makin jauh nih. Ya kan, ini kayak kelakarnya orang, haramnya udah makin double nih. Ya kan, kalau ini joke ya, kalau haram yang katanya makan babi, ini kira-kira bagi umat Islam ya, haram atau Yahudi sebagian, haramnya itu adalah makan babi, ini mungkin makan babi yang sedang mengandung gitu. Jadi haramnya udah double gitu. Sedang babi yang sedang hamil. Jadi haramnya sudah lebih haram lagi karena tiba-tiba ada suara sah nasional. Nah, saya ingin lihat begini. MK sebenarnya membuat putusan ya yang kelihatannya logikanya aneh banget. Walaupun kelihatannya dilandasi dengan teoritik yang mumpuni. Tapi sebenarnya nggak mumpuni juga. Karena kalau kita analisis baik-baik, ya itu nggak
nggak make sense. Satu misalnya, logika MK mengatakan bahwa ini sebenarnya open legal policy. Ya, policy yang terbuka bagi pembentuk undang-undang mengisinya. Pertanyaan paling dasar adalah, betulkah ini open legal policy atau bukan? Kenapa? Karena saya meyakini sebenarnya aturan ini sudah jelas ada dalam Undang-Undang Dasar, ya, risalah pembentukan Undang-Undang Dasar, dan konteks ketika Undang-Undang Dasar dibentuk. Jadi ini bukan open legal policy. Karena jelas-jelas MK, Undang-Undang Dasar mengatakan, ini dipilih oleh partai dan gabungan parpol. Jadi parpol dan gabungan parpol. Artinya apa? Konstruksi Undang-Undang Dasar sebenarnya menginginkan siapapun partai yang menjadi peserta pemilu, dia boleh mengajukan calon. Selesai. Siapapun. Ya, sepanjang dia menjadi peserta pemilu, maka dia boleh mengajukan calon. Lalu dipakailah logika-logika yang menakut-nakuti, seakan-akan, oh nanti banyak banget calon presiden. Menurut saya enggak. Karena itu implikasinya adalah harusnya negara membatasi peserta pemilihan umum. Pilek. Jadi kemampuan negara untuk melakukan verifikasi peserta pemilu itu harusnya dikuatkan supaya tidak semua orang bisa ikut menjadi peserta pemilu. Lalu ini ada yang kacau logikanya. Dia mengatakan bahwa itu adalah hak asasi. Dua hal yang berbeda. Saya mengatakan bahwa membuat partai politik, ya, membuat perhimpunan orang yang bisa menyuarakan suara secara baik dan benar dan lain sebagainya, itu adalah hak asasi. Jadi orang tidak boleh dilarang untuk bikin partai. Ya. Tetapi untuk mengikuti pemilu, tidak semua orang bisa mengikuti pemilu. Karena ada syarat-syaratnya. Harusnya menurut saya, kalau kita bicara soal constitutional engineering, ya, mengecilkan partai, harusnya adanya di situ. Larangan partai untuk dengan mudah mengikuti pemilu. Harus ada prasyarat-prasyarat dong. Misalnya apa? Prasyarat soal dia adalah partai yang sudah memiliki rekam jejak yang jelas. Ya, rekam jejak yang jelas dengan tugas-tugas partai, bukan hanya sekedar merebut kekuasaan, tapi juga tugas-tugas pendidikan politik dan lain-lain sebagainya. Jadi partai yang tiba-tiba ujuk-ujuk masuk, apalagi partai yang hanya seakan-akan menjadi vehicle orang-orang tertentu, itu seharusnya nggak boleh. Apalagi gejala kita kan pindah-pindah aja nih partai. Kalau kita lihat persebaran partai, diaspora partai kita itu lebih banyak diikuti karena kegagalan diakomodasi dalam partai sebelumnya kan. Begitu gagal diakomodasi partai sebelumnya, maka dia pindah membuat partai baru. Kan begitu logikanya. Dan ini menurut saya menjadi catatan, harusnya ketat negara kita untuk melarang tidak semua orang untuk bisa mengikuti pemilu. Harus ada prasyarat yang lebih ketat. Nah, saya balik ke soal open legal policy, ini bukan open legal policy. Ini policy yang sudah embedded dalam Undang-Undang Dasar. Apa? Bahwa semua peserta pemilu harus memiliki posisi yang sama. Semua peserta pemilu, sepanjang dia bisa mengikuti pemilu, maka dia bisa mendorong yang namanya kandidat. Ya, itu pembahasan dalam risalah sebenarnya nampak pembahasan-pembahasan itu. Nah, yang kedua, jadi ini bukan open legal policy. Jadi keliru sebenarnya MK. Saya pun tidak ngerti dari asal muasal mana nih sebenarnya teori open legal policy. Ya, karena ini karang-karangan aja nih sebenarnya. Setiap kata-kata yang berlawanan, kata-kata dari pembentuk legislasi yang berlawanan dengan maksud Undang-Undang Dasar, itu nggak boleh dicap sebagai open legal policy, itu dicap sebagai pembangkangan terhadap Undang-Undang Dasar sebenarnya. Yang kedua, ada logika yang dibangun oleh MK bahwa dari proses PT ini akan melakukan penyederhanaan partai. Saya nggak bisa dapat logikanya nih secara teoretically, ya, karena penyederhanaan partai itu hal yang berbeda dengan soal presidensial threshold.
presidensial threshold itu logikanya adalah koalisi. Ya, bukan logika penyederhanaan partai. Nah, penyederhanaan partai itu memang tidak bisa dipaksakan ya. Tentu saya tidak bisa dipaksakan. Kita masih ingat fusi partai ala Soeharto dulu, yang itu juga berlawanan dengan demokrasi. Tiba-tiba menggabung-gabungkan aja. Semua partai Islam gabung P3, semua partai nasionalis digabung ke PDI, dan kemudian Golkar ada. Golkar bukan partai, Golkar adalah golongan yang bekerja untuk negara, karenanya PNS dilarang berpartai tapi boleh bergolongan. Itu logika ngacoknya dulu ya. Akhirnya kemudian orang PNS rame-rame bergolongan, dan Golkar kemudian menjadi sangat kuat memenangkan pemilu kapanpun. Nah, penyederhanaan partai itu memang bisa didorong sebenarnya melalui satu tindakan politis. Tindakan politis bayangan saya memang melalui bukan presidensial threshold tapi parliamentary threshold, ya kan? Atau yang kedua adalah tindakan administratif, yaitu apa? Tidak mempermudah orang untuk mendirikan verifikasi partainya yang diperkuat, ya. Harusnya dia punya struktur dan lain-lain sebagainya yang jauh lebih detail. Nah, penyederhanaan partai ini oleh MK tiba-tiba disamakan dengan koalisi. Koalisi ini keliru. Ada dua jenis koalisi, ya. Ada koalisi untuk membentuk pemerintahan, ada koalisi untuk menjalankan pemerintahan. Koalisi untuk membentuk pemerintahan dalam sistem presidensil tidak dibutuhkan. Dibutuhkannya koalisi untuk membentuk pemerintahan itu adanya dalam sistem parlementer. Ya, makanya kenapa kalau kita baca buku-buku teori soal parlementarism, siapapun, misalnya Lichbart, siapapun, Anda baca Sartori, dia selalu bilang bahwa ciri sistem parlementer adalah salah satunya itu adalah membangun koalisi. Kenapa? Karena kalau parlementer gagal membangun koalisi, biasanya dia gagal membentuk pemerintahan. Contoh misalnya nih, apalagi kalau dia nggak menang 50% plus 1. Contoh misalnya, sederhananya, hitungan sederhana. Partai A 40%, Partai B 25%, Partai C 35%. Logika parlementer mengatakan pemenang pemilu adalah Partai A. Karena dia 40, yang lainnya cuma 25 dan 35. Tetapi karena dia tidak memperoleh 50% plus 1, maka sangat mungkin dia gagal, Partai A. Tak kalah apa, Partai B dan Partai C membangun koalisi, sehingga mereka menjadi 60%. Itu sebabnya dalam sistem parlementer dikatakan, koalisi itu menjadi semacam kewajiban. Koalisi yang dimaksud itu adalah koalisi membentuk pemerintahan. Beda dalam sistem presidensil, karena presidensil tidak dibutuhkan koalisi dalam membentuk pemerintahan. Kenapa? Ya karena presidennya dipilih langsung oleh rakyat. Nggak ada urusan membentuk pemerintahan, dia kan dipilih langsung oleh rakyat. Hitungan-hitungannya adalah hitungan pasal 6A ayat 3 dan ayat 4 yang tadi disampaikan. Walaupun itu pun menarik ya, itu copy paste dari Undang-Undang Dasar Nigeria. Ya, pasal ayat 63 dan nanti panjang lagi nih kalau saya mau jelasin karena biasa itu ada problem juga pasal 6A ayat 3 dan ayat 4 karena copy paste dari negara Afrika. Nah, tapi saya ingin katakan bahwa untuk membentuk pemerintahan, sistem presidensil tidak membutuhkan yang namanya koalisi. Nah, bahwa praktiknya membutuhkan itu dalam rangka menjalankan pemerintahan. Dua hal yang berbeda. Koalisi membentuk pemerintahan dengan koalisi menjalankan pemerintahan itu dua hal yang berbeda. Ya. Dan menjalankan pemerintahan ini lebih dalam konsep yang lebih politis. Makanya presidensial threshold tidak ditemukan di negara manapun. Amerika tidak ada presidensial threshold. Ya. Kalau baca bukunya Jayadi Hanan, yang dia mengcompare negara-negara dalam sistem presidensil di negara Amerika Latin, itu juga nggak ada sama sekali aturan presidensial threshold 20% ini. Kenapa? Karena memang tidak dibutuhkan koalisi dalam membentuk pemerintahan.
Bahwa praktiknya menjalankan pemerintahan dia butuh untuk menjaga kestabilan, bisa jadi iya. Tapi kan bukan berarti harus menggabungkan partai. Dan harus kita ingat, dalam sejarah, nggak ada juga partai yang bergabung gara-gara gabungnya presiden. Coba cek deh. Kita kan sudah membangun yang namanya presidensial threshold ini sudah sekian lama. Pemilu pertama itu 4%, lalu meningkat secara pelan-pelan kan. Kan 4% di awal dulu. Sehingga dulu 4% dulu karena disamakan dengan presidensial threshold awalnya. Lalu kemudian meningkat sampai kemudian 20%. Nah, nggak ada logika, jadi nggak nyambung putusan MK itu keliru ketika mengatakan terjadi penyederhanaan partai. Penyederhanaan partai itu tidak ada kaitan dengan koalisi. Ya. Koalisi itu membentuk pemerintahan tidak dibutuhkan bahkan dalam sistem presidensil, walaupun dalam menjalankan bisa jadi iya, dan itu pun kebutuhan politik. Makanya kalau baca misalnya Jose Antonio Sheibab, dia bilang nggak penting-penting amat, ya kan? Nah, kenapa seakan-akan, mohon maaf ya, saya agak panjang dan agak teoritik. Kenapa kemudian seakan-akan ada kebutuhan untuk membangun koalisi dalam menjalankan pemerintahan? Itu kan gara-gara tulisan lama Lichbart yang mengatakan bahwa sistem presidensil itu harus mendapatkan dukungan parlemen. Karena kalau dia tidak mendapatkan dukungan parlemen, ya presidennya bisa mati gaya, nggak bisa ngapa-ngapain. Dia gampang diganggu. Walaupun pada saat yang sama, kalau dukungannya terlalu tinggi, dia terjebak ke arah otoriter. Itu yang disebut dengan paradox of system presidensialism. Jadi sistem presidensial itu kalau tidak didukung oleh parlemen, dia lemah sekali, karena dari setiap saat bisa diganggu dia, tapi kalau dukungannya terlalu tinggi, godaannya menuju ke otoriter terlalu tinggi. Ya, makanya bahaya tuh. Itu yang harus kita ingatkan ke Presiden Jokowi sekarang. Ya, kalau terlalu tinggi dukungan partai ke dia, terlalu tinggi dukungan parlemen ke dia, itu bisa mengakibatkan otoritarian. Ya. Soeharto sudah pernah mengalami, kalau di tingkat Gus Dur itu adalah minority presidensil yang saya bilang tadi, karena dukungan terlalu lemah. Sehingga kemudian dia lebih sangat mudah untuk jatuh. Nah, yang ketiga, argumen yang dibangun oleh MK bahwa presidensial threshold menguatkan sistem presidensil. Nah, ini juga ngaco nih menurut saya. Kenapa? Karena dalam sistem presidensil itu nggak nyambung. Gini, dalam sistem presidensil, seperti yang saya bilang tadi, tidak dibutuhkan relasi pengisian jabatan presiden ke parlemen. Tidak dibutuhkan. Beda dengan sistem parlementer. Karena dalam sistem parlementer, memang dibutuhkan relasi antara jumlah suara pemilu dengan pengisian jabatan eksekutif. Nah, sebenarnya nggak nyambung antara penguatan sistem presidensil dengan parlemen dengan presidensial threshold. Itu yang saya bilang tadi, cara membaca tulisan-tulisan lamanya Juan Linz, kemudian Aren Lichbart, itu yang keliru. Karena Juan Linz dan Aren Lichbart itu yang banyak mengatakan hati-hati dengan pola dukungan presiden ke parlemen. Terlalu tinggi, ya, bisa berbahaya, terlalu lemah juga bisa berbahaya. Lichbart kemudian menambahkan, Mainwaring kemudian menambahkan bahwa bahaya kalau presidensil digabung dengan model multipartai, karena mudah untuk jatuh. Nah, yang gini-gini ini harusnya diramu dengan cara pas, tapi MK meramunya tidak pas, kemudian mengatakan penguatan sistem presidensil. Padahal alih-alih menguatkan sistem presidensil, ya, ini berpotensi melemahkan sistem presidensil. Kenapa? Karena melanggengkan kuasa partai terhadap presiden. Jadi partai kemudian sangat kuat cawe-cawenya kepada. Nah, apa yang terjadi di 2019 menurut saya itu adalah, ini sekaligus saya ingin menambahkan soal putusan MK ya. Putusan MK itu saya tidak pernah menganggap sebagai putusan hukum.
Saya lebih menganggap sebagai putusan politik. Itu ada tulisan saya dalam sebuah harian Kompas ketika membahas soal posisi oposisi dan koalisi dalam sistem presidensil. Ya, jadi anehnya MK, walaupun MK saya tidak bisa katakan keseluruhan ya, karena ada 2 hakim yang kemudian melakukan dissenting opinion. Lagi-lagi sebelum yang keempat saya bicarakan, yang ketiga ini menggunakan hasil pemilu untuk mengisi kekuasaan eksekutif. Itu adalah logika yang ada dalam sistem parlementer, bukan dalam sistem presidensil. Ya, jadi jelas tuh keliru ketika memaksa menggabungkannya. Yang terakhir, yang keempat saya mau bilang adalah yang dibangun oleh MK adalah presidensial threshold menguatkan dukungan pada sistem presidensil. Ya, sebenarnya kasus Presiden SBY sudah membuktikan bahwa ini tidak ada nggak nyambung. Dalam kasus di SBY itu kan menarik betul. Ya. Koalisi presidensial threshold pendukung presiden itu koalisi yang sekedar hanya mau kursi menteri. Tapi terbukti mereka sama sekali tidak mendukung presiden dalam penyusunan kebijakan. Karena mereka melakukan koalisi yang on-off. Ya. Misalnya kayak PKS dan Golkar kala itu kan koalisinya on-off tuh. Ketika menyusun kabinet, ketika menyusun presiden, mereka ikut, mereka mendapatkan jatah menteri dan lain-lain sebagainya. Tapi untuk kebijakan mereka on-off gitu. Kayak saklar gitu, mereka matiin. Ya, sehingga pola dukungan ke presiden sebenarnya tidak kuat. Lagi pula harus diingat yang saya bilang tadi, presiden itu tidak boleh didukung terlalu tinggi dalam sistem presidensil. Karena once dia didukung terlalu tinggi, maka jebakan otoriternya menjadi sangat kuat. Nah, atas semua fakta itu, apa yang bisa dilakukan? Ya, supaya ini tidak dilanjutkan. Satu yang pertama, menurut saya terbuka kesempatan untuk kita untuk melakukan pengujian ulang di MK. Ya, saya ingin mengatakan karena logika putusan MK itu logika politis. Bukan logika teoritik, apalagi logika legal, logika hukum. Terlalu politis, ya, menggunakan sesuatu 2 hal yang nggak nyambung. Yang kedua, kenapa harus dibawa ke MK? Karena sebenarnya komposisinya sudah berbeda. Komposisinya udah berbeda nih. Ya, hakim-hakim yang dulu menyetujui presidensial threshold itu sebagian 2 diantaranya sudah keluar dari MK. Ya. Pak Palguna sudah keluar, Ibu Maria Farida udah keluar. Ya, ada 2 hakim baru nih. Ada Eni Nurbaningsi, ada Daniel Yusmik. Sehingga bayangan saya komposisi barangkali bisa jadi menjadi agak berbeda. Ya. Plus logika-logika yang dibawa kemarin itu logika politis. Saya hakul yakin sepenuhnya kalau kita membawa lagi ke MK, sangat mungkin ini MK akan berubah. Ya, bisa jadi. Ya memang jebakan pemilihan hakim MK oleh DPR dan Presiden itu membuat mereka seringkali terganggu. Ya, tapi saya yakin dengan pola sekarang itu sudah menjadi berbeda. Yang kedua, ya, ada pertarungan yang menarik sebenarnya di partai. Saya mengatakan pemilu 2024 itu akan menarik karena semua partai menjadi kosong. Kayak premium gitu, kayak ngisi bensin, semua mulai dari nol. Karena Pak Jokowi sudah tidak mungkin maju lagi, kecuali kalau ngubah undang-undang dasar ya. Itu yang selalu harus kita garis bawahi, bahwa dukungan terlalu besar ke presiden di parlemen itu agak berbahaya karena bisa melanggengkan, bisa mencoba membuat presiden menjadi otoriter. Ini bukan cuma praktik Indonesia ya. Anda bayangkan di Amerika saja di zaman Ronald Reagan, godaan untuk mengubah amandemen undang-undang dasar itu terjadi. Karena Ronald Reagan itu salah satu presiden yang basis pemilihannya tinggi sekali. Dia memenangkan popular vote dan electoral vote itu sangat tinggi. Sehingga dia godaan untuk mengubah undang-undang dasar walaupun kemudian akhirnya nggak jadi. Ya, karena tinggi sekali. Tingginya popularitas dukungan ke presiden itu bisa membuat dia terjebak ke arah otoriter. Nah, saya ingin mengatakan bahwa
karena semua mulai dari zero, bayangan saya teman-teman sebenarnya kita semua bisa menggagas atau mengagregasi dukungan ke partai politik supaya mengubah itu. Saya sempat bicara di hadapan beberapa sekjen anggota partai politik dan mereka kemudian setidaknya tergoda. Oh iya ya, lebih baik diturunkan. Ada yang usulkan 10%, ada yang usulkan berapa persen. Saya sendiri tetap pada posisi harusnya 0%. Ya, karena siapapun peserta pemilu harusnya dia berhak untuk membawa calon presidennya masing-masing. Jadi to sum up, 2 hal yang harus dilakukan ya untuk menggagas demokrasi ini. Yang pertama adalah menguji lagi ke MK, yang kedua adalah dukungan publik yang kuat untuk mendorong partai politik. Biar bagaimanapun jadikan syarat untuk mendukung 0% presidensial threshold itu menjadi syarat untuk kita mendukung sebuah partai politik. Itu pengantar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santio.